Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia. Di sini saya pertama kalinya menyapa Anda semua karena ini adalah video pertama yang saya buat untuk Anda semua, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga saya. Di sini saya akan menceritakan secara singkat dakwah Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun ketika diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril turun dan menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berisi ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah wahyu pertama turun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kembali, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berisikan perintah Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW pada saat itu pergi ke Mekah untuk menyiarkan agama Islam dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW adalah agar masyarakat aman untuk menjalankan keimanannya dan mempercayai utusan Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan dan mempelajari agama Islam dan memakamkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada strategi secara sebelum ini, Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam ini kepada kerabat terdekat, keluarga, sahabat, dan para tetangga umatnya. Pada saat itu, orang-orang yang masuk Islam yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umayyah. Orang-orang yang telah masuk Islam disebut dengan As-Sabiqun Awwalun atau generasi pertama yang masuk Islam. Pada saat itu mereka membangunkan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara sendiri-sendiri, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Nah, pada saat beliau setelah menerima wahyu banyak ditentang oleh kaum masyarakat Mekah, dan salah satunya ada kaum Quraisy. Kaum Quraisy sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan pada saat itu di kota Mekah juga banyak menentang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena pada saat itu penduduk kota Mekah sangatlah tertutup. Mereka tidak mau dan tidak mau menerima apabila ada seseorang yang menyebarkan agama lain selain agamanya, dan mereka menolak ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena itu sangatlah bertentangan dengan nenek moyang atau nenek leluhur mereka. Karena masyarakat Mekah sangat menolak ajaran Nabi Muhammad SAW karena agama Islam mengajarkan mereka untuk meninggalkan berhala, sedangkan mayoritas penduduk kota Mekah yaitu bekerja untuk membuat patung berhala. Dan apabila mereka memasuki ajaran Nabi Muhammad, maka mereka meninggalkan pekerjaannya, dan apabila itu mereka tidak mempunyai kebutuhan untuk hidup, menjalankan hidup, maka mereka menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu kota Mekah, penduduk kota Mekah sangatlah sulit untuk diajak masuk Islam, karena ya mereka sangatlah menentang. Satu,
karena nenek moyang leluhur mereka, dan Nabi Muhammad SAW ajaran agama Islam itu sangat bertentangan dengan ajaran mereka, sehingga mereka menolak untuk banyak yang menolak untuk tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW adalah agar masyarakat Arab pada saat itu meninggalkan kejahiliannya dan mempercayai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan dan mempelajari agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar tercapainya dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut, tujuan dari dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu agar masyarakat Arab pada saat itu meninggalkan kejahiliannya dan mempelajari agama Islam dan mempercayai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar tercapainya dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut, beliau melakukan strategi yaitu secara sembunyi-sembunyi. Pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan strategi secara sembunyi-sembunyi, beliau mengajarkan apa itu agama Islam, menjelaskan bagaimana itu Islam, dan mengajarkan indahnya Islam. Beliau menyerukan agama ini pada strategi secara sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam ini kepada kerabat terdekat, keluarga, sahabat, dan para tetangga rumahnya. Pada strategi ini yang masuk Islam yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Kemudian setelah melakukan strategi secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Setelah beliau menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Beliau mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah di Bukit Safa, dan beliau berdakwah mengajarkan agama Islam. Pada saat itu orang-orang yang telah masuk Islam yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Orang-orang yang telah masuk Islam disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun atau generasi pertama yang masuk Islam. Pada saat itu mereka membantu Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar beliau menyiarkan agama Islam secara terang-terangan. Nah, pada saat beliau setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar menyiarkan agama Islam secara terang-terangan, beliau mengumpulkan umat Mekah untuk berkumpul di Bukit Safa, dan beliau berdakwah secara terang-terangan mengajarkan agama Islam dan mengajarkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW banyak ditentang oleh kaum masyarakat Mekah, dan salah satunya ada kaum Quraisy. Kaum Quraisy sangat menentang ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan pada saat itu di kota Mekah juga banyak menentang dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena pada saat itu penduduk kota Mekah sangatlah tertutup. Mereka tidak mau menerima apabila ada seseorang yang menyebarkan agama lain selain agamanya, dan mereka menolak ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Karena itu sangatlah bertentangan dengan nenek moyang atau nenek leluhur mereka. Karena masyarakat Mekah sangat menolak ajaran Nabi Muhammad SAW karena
agama Islam mengajarkan mereka untuk meninggalkan berhala, sedangkan mayoritas penduduk kota Mekah yaitu bekerja untuk membuat patung berhala. Dan apabila mereka memasuki ajaran Nabi Muhammad, maka mereka meninggalkan pekerjaannya. Dan apabila itu mereka tidak mempunyai kebutuhan untuk hidup, menjalankan hidup, maka mereka menentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, penduduk kota Mekah sangatlah sulit untuk diajak masuk Islam, karena ya mereka sangatlah menentang. Satu, karena nenek moyang leluhur mereka, dan Nabi Muhammad SAW ajaran agama Islam itu sangat bertentangan dengan ajaran mereka, sehingga mereka menolak untuk banyak yang menolak untuk menerima ajaran tersebut. Di sini saya sudah bercerita banyak tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Maaf apabila banyak kesalahan yang saya perbuat, karena ya tahulah. Maaf atas perhatiannya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa tekan subscribe dan berikan like ke video ini dan komen video ininya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.